Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Firdaus dari SMK Negeri 1 Bulakamba, peserta PBG Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja PPG hari Senin 30 November 2020. Mohon doanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan dari Danton memimpin berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Lalu istirahat. Gerak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Mas Didi, tidak? Iya. Mas Pras, Iya. Sandi, Nailan, Binyen, Mila. Oke, terima kasih. Ini kita akan mempelajari materi tentang penggunaan roda sepeda motor. Kita tulis roda biar nanti lebih jadi paham dengan baik. Karena roda terdiri dari ban dan tali. Pemeliharaan roda sepeda motor tentang materi pelek dan ban. Selanjutnya ada sebuah kalimat yang berisi tentang kalimat motivasi. Dengan kalimatnya adalah, memang benar roda itu bergetar, tapi kita harus tahu ada pedal yang harus kita kayuh. Artinya apa? Artinya roda itu berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Pada saat kita berada di bawah, bagaimana cara kita mengayuh? Artinya ada cara yang pelan, ada cara yang cepat, ada usaha yang sangat bersemangat begitu ya. Jadi tenaganya besar, maka kayuhnya juga besar, maka lebih cepat kita berada pada posisi atas. Itu motivasi untuk hari ini. Selanjutnya di konten materi ada dua hal, yaitu informasi perangkat dan juga kegiatan belajar. Yang pertama, informasi perangkatnya adalah ini, ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, dan ada tujuan pembelajaran. Apa kompetensi dasarnya? Kompetensi dasarnya adalah nih, memahami jenis-jenis pelek dan ban, merawat berkala pelek dan ban. Itu kompetensi dasarnya. Dan yang kedua, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama ada menjelaskan fungsi, jenis, konstruksi, dan dasar perawatan pelek dan ban, menentukan cara perawatan umum dan perawatan berkala pelek dan ban, melakukan pemeriksaan keolengan, balancing pelek, keausan ban, dan tekanan angin pada ban. Dan yang terakhir adalah kontrol, yaitu mengontrol hasil perawatan pelek dan ban. Itu indikator kompetensinya. Kemudian yang ketiga ada tujuan pembelajaran berupa ini ya, ada 4. Yang pertama, kita melaksanakan proses pembelajaran dengan cara pemberian informasi yang nantinya dapat menjelaskan fungsi, jenis, konstruksi, dan dasar perawatan. Kemudian ada kegiatan tanya jawab. Setelah tanya jawab, siswa dapat menjelaskan cara perawatan umum dan perawatan berkala dengan benar. Kemudian ada tayangan video. Setelah kita menyaksikan tayangan video, siswa dapat melakukan pemeriksaan keolengan dan balancing sesuai dengan SOP. Kemudian setelah menyaksikan tayangan video, dapat mengontrol hasil perawatan pelek dan ban dengan teliti sesuai dengan SOP. Itu jadi ya tujuan pembelajaran. Intinya di kegiatan belajar itu tentang persepsi, materi inti, diskusi, evaluasi, dan juga nanti ada kesimpulan pembelajaran. Yang pertama persepsi. Nah, ini ada sebuah ilustrasi seperti ini. Nah, dari kalian silakan ada yang bisa menjelaskan atau menyampaikan sebenarnya itu tentang apa?
Lebih keras lagi? Sepeda motor yang di kayu. Kemudian ada lagi? Pas? Apa pendapatnya? Oke, di tengahnya tidak ada tromolnya. Sandi? Tidak ada jari-jarinya. Thailand? Tekanan anginnya tidak ada. Kemudian ini berjalan tidak sesuai dengan kondisi ya. Nah, oke. Jalan, tapi tidak sesuai dengan kondisinya. Harusnya seperti apa harusnya? Kita akan coba simak materi dari pembahasan pemeliharaan pelek dan ban. Ya, sebenarnya di materi ini. Nah, ini ada dasar materi, kita belajar tentang pemeliharaan roda atau pelek dan ban. Sebelumnya ini sudah kita pelajari di kelas 1, yaitu tentang tahanan. Tahanan apa? Tahanan binding. Apa itu tahanan binding? Oke. Pengertiannya, jika Anda berputar, roda kan berputar ya, akan berpapasan dengan udara. Nah, udara itu adalah hambatan. Kemudian pada saat bola atau ban itu menggelinding, ada gaya gesekan ya, itu akan menghambat putaran. Makanya di sini disebut dengan tahanan gelinding. Pada saat dia menggelinding, ada yang menahan, yaitu gaya gesek dan juga hambatan udara. Jadi apa itu tahanan gelinding? Itu gaya yang menahan laju putaran sebuah benda. Bendanya apa di sini? Roda. Akibat gaya yang terserap pada di materi ini ada yang kita pelajari yaitu roda. Roda ada dua ya, roda depan dan belakang. Ini roda depan berfungsi untuk roda belakang dari mesin ke jalan. Penerusnya siapa? Rantai. Ya, dari mesin ada rantai yang berfungsi untuk merubah atau meneruskan gaya putar. Kemudian nanti terusan ke roda belakang. Kalau depan untuk mengendalikan ya, belok kanan, akhirnya motor belok kanan. Kita arahkan kemudian belok kiri. Itu untuk roda depan dan belakang. Nah, roda sendiri ada dua. Di dalam roda ada dua komponen. Yang pertama ada ban atau tire, bahasa Inggrisnya tire. Kemudian ban dan roda. Lanjut. Nah, fungsi dari ban itu satu apa? Menahan ban. Dua, tiga, empat, nah, empat ini harus berfungsi secara baik oleh ban. Jika ada satu saja yang tidak berfungsi, entah itu penahan beban, pengendali arah, dan yang lain-lain, maka fungsi ban akan berkurang. Jika fungsi ban berkurang, maka performanya berkurang. Hal itu akan menyebabkan ketidaknyamanan. Dan jika tidak nyaman, tidak aman gitu ya. Itu fungsi dari tire atau ban. Kemudian ada ilustrasi tentang konstruksi dari sebuah ban. Pertama ada tread. Tread itu telapak. Apa itu telapak? Bagian yang menempel dengan permukaan jalan. Kemudian sidewall. Sidewall apa? Elan, coba dibaca. Sidewall adalah komponen ban yang paling besar dan paling fleksibel. Oleh karena itu, sidewall ban secara terus-menerus melentur di bawah beban yang dipikul selama kendaraan berjalan. Pada sidewall ban ada tulisan nama pabrik pembuat, lalu ukuran ban dan informasi lain. Nah, ini yang harus kita garis bawahi adalah pada sidewall ada tulisan. Tulisannya apa? Entah itu tanggal pembuatan atau produksi, kemudian mereknya apa, kemudian kode keterangan bannya. Misalkan ada ban dengan ukuran sekian, kodenya sekian, ada arah putarannya. Nah, ini bannya untuk pelek yang ukuran berapa gitu.
Nanti kita bisa cari tahu informasinya ada di sidewall. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis ban. Ada berapa jenis ban? Ada 2. Jenisnya apa saja? Radial dan bias. Perbedaannya kita amati di situ tadi. Nah, selanjutnya ada kode ban. Kita amati sama-sama. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan kira-kira ada perbedaan enggak? Ada perbedaan ya. Jenis kodenya ada perbedaan. Yang pertama kita amati dulu sebelah kiri. Ini ya. Ada angka 225 garis miring 50 R1692V. Apa itu? 225 apa? Lebar ban. 50 R16. Kemudian matic rata-rata pakai ukuran 4. Nah, itu ringnya mungkin di sini. R 16, R 17, R 18 itu berarti ukuran ring. 92 keterangan indeks ban. V simbol kecepatan. Nah, untuk 92 dan V ini berbeda-beda. Maksudnya berbeda. Ini bukan 92 beratnya, bukan. 92 adalah kode indeks beban. 92 maksimal kecepatannya berapa? Nanti ada tabel. Sama dengan ini, V bukan velocity atau kecepatan, bukan, tapi simbol kecepatan. Berapa kecepatannya? Karena menyesuaikan dengan satu lebar ban, kemudian aspek rasio. Itu yang kode pertama. Nah, ini 225 atau lebar ban dalam satuan mili. Kemudian yang kedua, kode yang kedua 2,75 strip 17 41 P. Hampir sama ini. Untuk yang 17 41 P. 41 adalah indeks beban. P adalah simbol. 17 adalah rim atau ukuran diameter dari pelek. 2,75 adalah lebar ban dalam satuan inci. Ini tadi ya, ada speed index dan load index. Jadi yang kita temui adalah speed index yang di H. Coba kita cari tahu H itu berapa. Nah, ini ya, H 210 km per jam maksimum speednya. Artinya apa? Berarti ban jika melebihi kecepatan tersebut akan terkelupas. Bisa sampai lumer enggak? Bisa. Pernah lihat orang burning pakai motor gitu, gitu sampai keluar apinya. Nah, itu salah satunya. Karena melebihi kecepatan. Nah, semisal di sini kode ban yang di depan H, kode ban belakang H. Apakah kode kecepatannya dari 420? Ya, tetap satu ya. Satu ban adalah satu. Jadi maksimal punya batas kecepatan. Kemudian yang kedua ada load index 60. Berapa maksimal berat yang boleh diampu oleh si ban? Berapa beratnya? 250. Ingat, untuk satu ban. Wah, ada materi tentang roda atau wheel. Yang sebelah kiri, apa ini namanya? Velg jari-jari atau yang kedua velg racing atau. Nah, selanjutnya ada materi tentang spoke wheel yang diawali dengan roda. Di awal tadi komponen dari roda yaitu ada spoke jari-jari, kemudian ada bearing, ada hub atau tromol, ada tire atau ban, ada ring atau pelek, ada collar. Nah, selanjutnya ada komponen yang bernama hub atau tromol. Apa itu fungsi tromol? Sebagai kemudian hub mempunyai dua bearing, kanan dan kiri. Jadi kalau semisal kita temui hubnya atau tromolnya hanya mempunyai satu bearing, berarti bermasalah. Di sini kita akan menemui tentang
jari-jari atau bahasa orang sebutnya ruji ya. Fungsi jari-jari sebagai satu, kemudian sebagai tempat terpasangnya jari-jari, ya, sebagai penopang kendaraan, kemudian sebagai peredam getaran yang timbul oleh jalan. nah, oke, itu fungsi dari jari-jari pada kelak. Oke, selanjutnya dari fungsi jari-jari kita menuju ke, nah ini ada ilustrasi dari gambar, silakan Anda amati, kemudian Anda sebutkan perbedaannya apa, di mana. Silakan olah dari kalian, angkat tangan sebelumnya, ya. Di sini jawab Pak. Ini coba maju kemudian ditunjukkan. Ya, ditunjukkan. Ini sudutnya kurang dari 90 derajat. Ya, Untuk ininya lebih panjang. ya, Untuk ini sudutnya lebih dari 90 derajat. ya, Dan untuk ininya lebih pendek. ya. Ini jari-jari luar dan jari-jari dalam berbeda ya. Jadi pahami yang lain? Ya. Lanjut. Kemudian setelah kita tahu perbedaan antara jari-jari dalam dan jari-jari luar, kita diminta untuk mengetahui bagaimana cara mengancamnya atau memasangnya dengan baik dan benar. Yang pertama, ada perbedaan untuk hubnya sendiri. Karena ada hub yang untuk rem tromol atau rem mekanis, ada hub untuk rem cakram. Di sini ada perbedaannya. Kita amati dulu yang di atas ini. Ini tipe rem cakram ya. Untuk yang di bawah tipe rem Tromol. Kemudian kita amati yang di sini. Untuk rem tromol, rumusnya adalah 4 hub 3 rim atau 4H 3R. Sekali lagi, untuk rem tromol 4 hub 3R atau rim. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Untuk pemeriksaan pilot prosedur itu utang mesin. Oke, saya jawab ya. Untuk pemeriksaan pada roda, ada pemeriksaan tekanan angin ya. Yang pertama yang paling gampang, paling sederhana. Kemudian pemeriksaan poros, keolengan poros. Yang terakhir ada pemeriksaan pada keolengan aksial dan radial. Aksial, kita mari dari depan ya. Berarti yang kita periksa adalah ya rim, jadi bagian atas rim. Kemudian yang radial, kita pindah posisi. Jadi kita yang periksa adalah bagian samping. Jadi kami untuk yang aksial radial ya. Kemudian pertanyaan lain silakan. Ya. Bertanya Pak, untuk latihan proses pemasangan jari-jari itu kapan? Oke, terima kasih. Untuk job pemasangan jari-jari ya, akan kita laksanakan insya Allah setelah ini. Jadi praktek ada beberapa job yang memang sudah disusun sebagai tugas kelompok juga. Kemudian ada job tentang pemasangan jari-jari. Tapi nanti kita laksanakan setelah ini. Ada pertanyaan lain? Silakan. Cukup? Selanjutnya dari pembelajaran ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya roda ada dua, yaitu roda depan dan roda belakang, yang mana fungsinya untuk mengatur pengendalian itu adalah roda depan, kemudian roda belakang sebagai penggerak dengan cara meneruskan putaran dari mesin ke jalan gitu ya. Kemudian ada yang lain yaitu roda ada dua bagian. Yang pertama ban dan roda itu sendiri atau disebut dengan rim ya, velg. Ada spoke wheel, ada case wheel. Ban ada dua jenisnya yaitu radial dan bias, yang mana di dalamnya ada sebuah kode. Ada kode. Kode ban pun ada dua jenis. Yang pertama dalam ukuran milimeter dan ukuran inci gitu ya. Roda
Tadi ada casting wheel dan spoke wheel. Untuk spoke wheel sendiri ada rumusnya. Yang pertama, rumus untuk rem tromol yaitu 4H3R. Kemudian untuk rem cakram dengan rumus 6H3R. Untuk LKPD atau job sheet-nya bisa kalian akses dengan alamat di bawah ini. Kemudian ada evaluasi yang nanti harus kalian kerjakan, ada di Google Form. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan setelah ini kita akan lanjut ke praktek. Nah, sebelum praktek silakan dipimpin berdoa dulu. Siap, gerak. Untuk mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini, doa mulai. Selesai. Duduk istirahat. Gerak. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sebelum kita mulai kegiatan praktek hari ini, silakan dari Randon menyiapkan teman-temannya. Sebelum kita mulai. Yang berikutnya siap. Gerak. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, doa mulai. Selesai. Istirahat sebentar. Gerak. Oke, untuk kegiatan praktek kita bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan materi yang kita sampaikan sebelumnya. Ada kelompok mengenai pemeliharaan, kalian gambar ya. Kemudian prosedur pemeliharaan, kalian gambar. Kemudian yang ketiga trouble diikuti. Dosis sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Materi ini juga saya jelaskan. Jadi masing-masing sudah pegang. Nanti ada benda yang akan kita ukur, ada alat ukurnya sudah disiapkan, jadi itu sudah bisa. Bisa kita mulai hari ini? Ya. Silakan membangun diri, kemudian kita kembali ke tempat. Siap, gerak. Cepat melakukan. Kemudian ya. Pelepasan roda depan dan juga roda belakang. Berhubung kita sudah melepas, jadi kita mulai laksanakan pemeriksaan ya. Sepeda motor yang kita lepas, sepeda motor apa? Oke, bagaimana ya? Yang pertama kita ukur adalah rolengan poros roda. Poros roda harus kita lepas terlebih dahulu, kemudian kita setting. Seperti ini. Alat yang digunakan satu, diantaranya apa? Tiga, dua. Oke, ada lagi alatnya? Ada mati. Sen magnet ya. Kita gunakan sen magnet untuk memasang seperti ini, biar tidak berubah posisinya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya kita kalibrasi terlebih dahulu ya. Coba silakan Mbak Mila kalibrasi. Ingat, kalibrasi harus di posisi 0. Kita mulai lakukan putaran lakukan lebih dari 1 kali. Jadi silakan putar sampai memperoleh angka paling tinggi. Catat hasilnya 0,04. Hasilnya adalah 0,04. Kemudian kita cari batas tersebutnya. Apa batas tersebutnya? 0,2 mili ya. Setelah kita cari tahu hasilnya,
kita bandingkan dengan batas servisnya, hasilnya berarti keterangannya apa? Masih baik, ini masih baik. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan pada ini kolengan aksial dan radial secara dilema biji. Kita mengukur kolengan aksial pada pelek ya, rim. Silahkan tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jangan lupa dikalibrasi ya. Dan putar 1 kali putaran, 2 kali putaran sampai kita peroleh hasil yang baik, paling jauh. Amati dengan baik ya, karena untuk dendek ini harus membutuhkan ketelitian dan kecermatan. Kemudian untuk permukaan jangan disentuh atau jangan digoyang karena akan mempengaruhi pembacaan alat. Ya, berapa kali putaran? Oke. Berapa hasilnya? Berapa? 25 mili. satu hasilnya berapa? 0,25. Kemudian dibagi 2 hasilnya berapa? 0,125. 0,12 ya. Kita coba bandingkan tulis dulu hasilnya berapa? Ya. Kemudian kita bandingkan dengan tentuannya berapa? Nah, 2. Batas servisnya 2. Nah, kemudian coba dibandingkan keterangannya apa berarti? Masih baik. Nah, selanjutnya pekerjaan dari pemeriksaan adalah putaran biring. Kita sudah punya biring ya, biring. Bagaimana pemeriksaannya? Kita amati, kita putar ya. Kemudian kita akan ada suara enggak? Coba. Ada suara tidak? Coba diputar tengahnya, bagian tengahnya. Lancar tidak? Tidak lancar berarti keterangannya baik tidak? Oke, silakan. Hasilnya adalah tidak baik putarannya. Kemudian standarnya atau batas servisnya harusnya normal gitu ya. Jika kita bandingkan hasil ukur atau hasil pemeriksaan dengan standarnya, berarti keterangannya sudah tidak baik, sudah tidak layak. Tidak baik maka harus diganti. Untuk satu komponen ini di roda entah depan atau belakang jumlahnya berapa? 2. Kalau kita lakukan penggantian harus satu pasang ya. Satu pasangnya berapa? 2. Jadi dua-duanya harus diganti, nggak boleh satu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan pada kanan. Yang berikutnya apa? Kita akan memeriksa tekanan angin pada roda. Sekarang silakan menggunakan oke, silakan dilakukan pemeriksaan tekanan angin. Nah, kita buka ke sini. Silakan. Dicatat, kemudian kita hasilnya dibandingkan dengan batas servis. Standarnya berapa? Ya? Nah, 17 PSI, 29 PSI berarti keterangannya apa? Kurang, lebih, atau gimana? Kurang. Kalau sebentar kurang, tekanannya perlakuannya harus seperti apa? Lebih tambah.
ini harus diapakan? Harus ditambah. Harus ditambahkan. Itu ya. Jadi poin-poin pemeriksaan pada pilot dan harusnya kita nanti akan melaksanakan kegiatan praktek tentang proses pemasangan jari-jari. Nanti setelah ini kita lakukan penilaian keterampilan terlebih dahulu untuk yang 3 poin saja atau 4 poin tadi, gantikan dengan materi yang lain yaitu pemeriksaan atau pemasangan jari-jari. Nanti setelah ini ada keluar sekali lagi kita akan lakukan penilaian. Sebelum kita penilaian, ada yang ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Sudah jelas semua ya. Nanti ada soal yang saya letakkan pada meja, kemudian Anda baca perintahnya apa, yang dikerjakan apa, kemudian jika ada hal-hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Setelah itu ada waktu Anda untuk melakukan pengecekan alat. Seperti biasa ya, pengecekan alat. Kemudian setelah pengecekan alat, kita akan melakukan penilaian dari materi yang sudah kita sampaikan atau pelajari sama-sama. Waktunya kurang lebih adalah 5 menit untuk masing-masing peserta. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang bertanyakan sebelum mulai? Ya? Cukup? Kalau cukup silakan dibacakan dulu, kemudian kita mulai penilaian. Dan silakan soalnya dibacakan dulu. Soalnya, kemudian ada lembar-lembarnya. Tanda tangan dulu, tulis nama. Ada pertanyaan? Belum dimulai? Nah, waktunya berapa tadi? Waktu dimulai dari sekarang. Selesai. Porosnya silakan dibaca lagi. Porosnya. Ya.
semuanya yang kita ajar itu. Ada pertanyaan? Salah? Ada kurang? Sudah cukup? Waktu dimulai dari berapa menit? Sekarang. Evaluasi pembelajaran hasilnya adalah yang paling tinggi ya. Ini ada Nela Noviro 50 dulu semua ya. Nah, kemudian ada siapa ini? Prasetyo, wah luar biasa. Kemudian selanjutnya ada Yeyen Cahaya Wulan 80 ini salah satu ya. Salah satu. Kemudian yang peringkat selanjutnya Mila Amanda. Mila, betul 3, salah 2. Kemudian ada Didi Priyono, sama ini nilainya. Nah, jangan-jangan. Kemudian dari Sandi Arianto, ini yang nilainya paling rendah ini ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti untuk yang nilainya masih kurang untuk evaluasi pembelajaran, silakan membuat tugas ya. Nah, untuk soal yang tadi silakan dikerjakan ulang. Kemudian saya tunggu hasilnya besok. Oke, ada pertanyaan untuk evaluasi pembelajaran? Go, ya. Terima kasih. Pada, jangan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?